Baik saudara-saudara, dengan ini sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam rangka pembacaan putusan perkara-perkara dugaan pelanggaran kode etik terkait penyelenggaraan Pilpres 2014 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, pertama mari kita memanjatkan puji dan syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa bahwa akhirnya alhamdulillah semua proses pemeriksaan persidangan terkait dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh aparat penyelenggara pemilihan umum, baik KPU dan jajarannya maupun Bawaslu dan jajarannya, berakhir sudah, dan kita akhiri hari ini dengan pembacaan putusan yang bersifat final dan mengikat. Begitu kata undang-undang. Sebagaimana sudah sering saya sampaikan, hakikat perkara di DKPP berbeda dengan perkara di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menilai keputusan institusi penyelenggara pemilu, sedangkan DKPP hanya menilai perilaku etik dari aparat penyelenggara pemilu orang per orang, sehingga tidak berhubungan dengan substansi keputusan yang dibuat oleh institusi. Sekiranya DKPP harus menilai proses penyelenggaraan pemilu, maka itu adalah bagian dari proses pembuktian saja. Sedangkan sekali lagi yang kita nilai ialah sejauh mana compliance, pemenuhan standar etika penyelenggara pemilihan umum, supaya clear, jelas. Yang kedua, kami sudah umumkan bahwa putusan DKPP akan dibacakan berbarengan. Maksudnya berbarengan, tidak mesti harus bareng menitnya, tetapi pada hari yang sama. Kami semula membayangkan biarlah putusan MK duluan, baru sesudah itu sore hari putusan DKPP, supaya tidak mempengaruhi, begitu kira-kira. Namun ternyata putusan MK akan dibacakan sore hari jam 2. Jikalau itu kita lakukan sesudah putusan MK, maka ada pertimbangan menjadi terlalu sore putusan DKPP. Begitu. Lagi pula banyak yang mengusulkan, termasuk dari pihak pengadu, berharap supaya putusan DKPP lebih duluan. Maka oleh karena MK memutuskan jam 2, kami sepakat bahwa sidang pleno pembacaan putusan ini jam 11. Dengan asumsi pasti putusan MK itu sudah selesai juga dari tadi malam. Nah, oleh karena itu saudara-saudara perlu dipahami bahwa keputusan kami ini hasil pleno menetapkan bahwa pembacaan putusan jam 11 ini, dan itu masih tetap berarti bareng, harinya sama, ya, tidak bermaksud yang lain-lain selain soal alasan teknis. Lagi pula putusan DKPP ini menyangkut perkara-perkara yang pemeriksaannya sudah selesai lebih dulu dari proses persidangan MK. Sebagaimana Anda tahu bahwa sejak 2-3 hari sebelumnya DKPP sudah tutup sidang, maka pantaslah kita mendahului, meskipun jumlah putusan DKPP ini lebih banyak. MK 1 putusan, DKPP ini ada 16 perkara. Semula sebagaimana kami sudah sampaikan juga, 16 putusan ini akan diintegrasikan
Namun ternyata tidak mudah mengintegrasikan menjadi satu putusan. Maka kami putuskan, ya sudah, yang mana yang bisa disatukan, yang tidak. Sehingga total jumlah putusan yang akan kami baca terkait Pilpres ada 13 putusan. Mohon saudara bersabar mendengarkannya satu persatu. Kita tidak akan baca semuanya, nanti yang dilewati saja, tapi jumlah putusan ada 13. Di samping itu ada satu di antara putusan pileg yang sudah lama menunggu untuk pembacaan, terhenti hanya gara-gara kami harus konsentrasi pemeriksaan kasus Pilpres. Nah, setelah ditimbang-timbang ternyata ini ada kaitan juga dengan pengadu, yaitu salah satu kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Serang. Nah, maka pada kesempatan ini akan kami bacakan juga pada sidang hari ini. Dan bahkan sidang pembacaan putusan yang pertama Kabupaten Serang dulu, baru nanti kita lanjutkan ke yang berikutnya. Saya akan bacakan dulu jumlah perkara yang akan, atau jumlah putusan yang akan dibacakan dengan urutannya nanti. Nomor 1 adalah putusan terhadap KPU Kabupaten Serang, nyelip. Yang kedua, putusan terhadap KPU Kabupaten Halmahera Timur, Haltim. Yang ketiga, putusan terhadap Bawaslu RI. Bawaslu RI ada 3. Bawaslu RI 247, nomor registrasi 251, nomor registrasi 248. Kemudian yang keenam, KPU RI nomor registrasi 255, KPU RI dan Bawaslu nomor registrasi 257, KPU RI nomor registrasi 260, kemudian KPU Kabupaten DKI Jakarta beserta 5 kota nomor registrasi 249 dan 252. Selanjutnya KPU Provinsi Jawa Timur, kemudian 11 KPU Kota Surabaya, 12 Panwaslu Banyuwangi, kemudian 13 Panwaslu Kabupaten Sukoharjo, 14 KPU Kabupaten Dogiai 14. Nah, dari 14 ini putusan Pilpres ada 13, putusan Pileg ada 1, ditambah 1 ketetapan, sehingga total yang akan kami baca 15 keputusan. Dan nomor urutnya kita mulai dengan yang gampang-gampang dulu, ialah mulai dari Kabupaten Serang, kita lanjutkan nanti ke Haltim, Halmahera Timur, lalu Panwaslu Sukoharjo, kemudian KPU Kabupaten Dogiai, lalu Panwaslu Banyuwangi, terus KPU Jawa Timur dan Kota Surabaya, satu paket, lalu DKI Jakarta, KPU DKI Jakarta, satu kelompok putusan, dan yang terakhir nanti Bawaslu dan KPU RI, itu puncaknya. Nah, saudara-saudara sekalian, harapan kami putusan ini harus jadi satu kesatuan pemahaman kita dengan putusan MK nanti sore. Harapannya mudah-mudahan ini mengakhiri segala silang sengketa kita mengenai Pilpres 2014. Kalau nanti ada persaingan yang harus kita teruskan, arenanya adalah arena yang lain. Tapi sepanjang menyangkut proses hukum berkenaan dengan proses Pilpres yang resmi, nanti berakhir sesudah putusan MK. Jadi mari kita saling menghormati sesama
warga, sesama lembaga negara, sehingga kita membangun tradisi yang sehat, demokrasi konstitusional yang kita bangun dari waktu ke waktu makin baik. Jadi sementara itu pengantar dari saya, dan sebelum kita mulai saya ingin mengecek siapa saja yang hadir dalam sidang kali ini. Pertama saya persilahkan teradunya dari KPU dan jajaran, siapa saja yang datang saya persilahkan memperkenalkan diri. Walaupun sudah terkenal tapi memperkenalkan diri lagi, silakan. Terima kasih Yang Mulia, yang kami hormati Bapak Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa Etik Penyelenggara Pemilu, sohib kami pimpinan Bawaslu, yang kami hormati Bapak Ibu para pengadu, baik pasangan nomor urut 1 maupun pasangan nomor urut 2, pihak terkait, rekan-rekan jurnalis, hadirin yang berbahagia. Kami perlu sampaikan bahwa dalam kesempatan ini seluruh komisioner KPU Republik Indonesia hadir, 7 orang Yang Mulia, bersama dengan rekan-rekan dari KPU DKI, ketua dan anggota, kemudian ketua dan anggota dari 5 kota se-DKI Jakarta, kemudian ketua dan 2 anggota KPU Jawa Timur, ketua dan anggota KPU Surabaya, kemudian KPU Halmahera Timur, dan yang belum kelihatan Yang Mulia adalah KPU Dogiai. Sementara untuk KPU Serang, ada? Serang? Belum. KPU Serang juga belum ada Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Baik, selamat datang Saudara Ketua KPU dan anggota dan seluruh jajaran. Saya lanjutkan Bawaslu dan jajaran. Pak Ketua Bawaslu, silakan, siapa saja yang hadir. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Bawaslu RI hadir 4 orang. Kemudian Pak Daniel Zuhron, kena macet Pak Ketua, di luar sudah sangat gerodit lalu lintas. Sejumlah Bawaslu daerah dan Panwaslu Kabupaten Kota juga hadir. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang saya persilakan pengadu kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua insyaallah. Perkenalkan, saya Muhammad Mahendra Data, selaku koordinator umum dari tim advokasi Prabowo Hatta. Perkenankan saya memperkenalkan yang hadir di sini hampir semua koordinator, antara lain Pak Didi Supriyanto, kemudian Pak Magdir Ismail, kemudian Pak Erwin Kalo. Sedangkan nanti juga akan memperkenalkan diri Pak Egy Sujana, karena sebagai laporan tersendiri juga ada. Jadi kami kemudian dengan beberapa teman-teman di belakang yang tidak perlu kami sebut namanya, permasalahan pembukaan kotak suara dengan masalah PKPU yang bertentangan dengan undang-undang. Silakan Pak Egy untuk memperkenalkan. Silakan. Terima kasih Yang saya Egy Sujana yang bersama Pak Tonin. Saya kira itu aja. Aduannya Pak, tentang aduan. Silakan. Ini aduan. Terima kasih Yang Mulia. Jadi pada hari ini kami full tim datang. Kami adalah pengadu atau pelapor registrasi 248 dan 251. Tadi Bang Egy Sujana sudah memperkenalkan diri. Saya sendiri, nama saya Tonin Takhta Singarimbun, di mana
di sebelah saya supaya singkat, saya sebelah kanan saya adalah Pak Abdurrahman Tarzo. Habis itu ada Pak Risman Nasution dan Bang Firman juga hadir mendukung kami pada hari ini. Nah, itu yang hadir pada hari ini di tim kami. Setelah itu mungkin pengadu dari Jawa Timur memperkenalkan diri. Terima kasih. Lanjut, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari Jawa Timur dengan nomor aduan 650. Kami membuat tim kami lengkap. Saya didampingi Ketua GRIP Jawa Timur sebagai induk organisasi yang turut mengadukan KPU, dan didampingi dua teman, Irwanto dan Helvi. Terima kasih Ketua. Baik, sudah semua ya? Oh, satu lagi, Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia, nama Mas Suroso, Ketua DPC Relawan Gerindra, nomor pengaduan 653. Terima kasih. Baik, ada lagi? Baik, kalau sudah selesai, saya persilakan yang kedua, tim pihak terkait, sebagai pihak terkait dulu. Silakan. Terima kasih Pak Ketua dan anggota Dewan yang kami hormati, KPU yang kami hormati, Bawaslu dan jajarannya, termasuk rekan-rekan kami dari pasangan calon 1 dan rekan sejawat kami, kuasa hukum pasangan calon 1. Pertama, pada persidangan hari ini, kami cukup banyak menghadiri persidangan. Kami perkenalkan satu persatu. Kami Sandi Situngkir, ada Arthur Rumumpunu, ada Pak Jarson Lubis, ada Pilihan, Pak Mulyadi Pilihan, ada Nixon Gans Lalu, di belakang kami ada Andi Pirasadi, ada Antoni Ratak, di belakang berikutnya adalah ada Antoni Silo, Ala Pratama Segersang, Freddy Evangelista, dan beberapa dari tim sukses pasangan calon urut nomor 2. Terima kasih majelis. Baik, selamat datang semuanya. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pimpinan yang mulia beserta anggota Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang kami hormati, pimpinan dan seluruh komisioner KPU dan jajarannya. Yang kami hormati juga anggota Bawaslu dan seluruh hadirin yang mungkin mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Saya memperkenalkan diri, saya Sigop Managion Tambunan dan sebagai pelapor atau pengadu register nomor 247, dan saya bersama rekan saya di sini, ya, sebelah kanan saya Bapak Fernando Sialahi. Terima kasih. Ada lagi? Siapa lagi yang belum datang? Satu pengadu lagi, yang 2,5 itu tidak hadir. Siapa namanya itu? Ya, Rizal. Baik, saudara Rizal ya, kelompok ketiga tidak hadir ya. Baik, saudara-saudara sekalian, saya ucapkan selamat datang kepada saudara semua menghadiri sidang ini. Tidak hadir juga tidak apa-apa sebetulnya, tidak mengurangi makna pembacaan putusan, tapi Anda berhak untuk diberitahu dan dipanggil dan menghadiri sidang ini. Dan sesudah sidang kami tutup, sebagaimana biasa sudah jadi tradisi, baik di MK maupun di DKPP, putusan sudah bisa diambil naskahnya. Naskahnya sudah tersedia. Oleh karena ini banyak, mungkin tidak sempat dibagikan satu-satu dalam sidang, tapi sesudah sidang ditutup silakan diambil
kecuali nanti untuk simbolik saja barangkali. Dengan begitu kita mentradisikan efisien dalam manajemen berperkara. Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat datang, dan sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, kita akan mulai pembacaan mulai dengan putusan terhadap perkara dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh komisioner KPU Serang dalam perkara pemilihan legislatif yang pengadunya adalah Partai Gerindra setempat. Perlu saya sampaikan sebelum pembacaan ini, dari jumlah perkara yang diajukan selama pileg, jumlah perkara yang diajukan sesudah pileg sebanyak sesudah pileg ya, pengaduan 646 dengan jumlah teradunya 3.672 komisioner yang diajukan. Teradu yang disidangkan, perkara yang disidangkan itu 260. Jumlah teradu yang dipersoalkan 502 orang. Sebagian diantaranya dipandang dari segi pengadu, jumlah partai politik yang mengadukan, yang terbanyak partai politik yang mengadukan adalah Golkar sebanyak 30, Gerindra 28 pengaduan, sedangkan selebihnya oleh masyarakat, oleh perorangan. Namun dari segi partai sebagai kepengurusan resmi, yang terbanyak mengadukan adalah Partai Gerindra. Nah, salah satunya adalah yang diajukan oleh pengurus DPC Serang, yang ini yang akan kami bacakan lebih dulu. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Putusan nomor 180 garis miring DKPP datar TKE datar 3 Romawi garis miring 2014 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pengaduan nomor 405 garis miring I garis datar P miring L datar DKPP miring 2014 yang diregistrasi dengan perkara nomor 180 garis miring DKPP datar TKE datar 3 Romawi 2014 menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh pengadu nama Muhammad Apnas SH, Ketua PAC Gerindra Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Selanjutnya disebut sebagai pengadu 1 terhadap teradu nama Adnan Hamsin, anggota KPU Kabupaten Serang. Selanjutnya disebut sebagai teradu. Pokok perkara dan seterusnya hingga pada pertimbangan putusan. Tidak dibacakan, pertimbangan putusan dibacakan. 1. Bahwa pengadu mendalilkan teradu Adnan Hamsin dalam pemilu legislatif 2014 telah meminta dana pengamanan kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Serang sebesar 10 juta dan 25 juta rupiah. Uang dengan nominal diserahkan kepada teradu Adnan Hasan selaku anggota KPU Kabupaten Serang pada waktu proses daftar calon sementara DCS sekitar awal bulan Agustus, karena berdasarkan laporan dari liaison officer atau LO Gerindra bernama Pandu Wijaya, persyaratan pencalekan dipersulit oleh teradu Adnan Hamsin, dan Adnan Hamsin meminta pimpinan parpol untuk berkoordinasi dengannya. Kemudian dana tersebut diserahkan kepada Adnan Hamsin, disaksikan oleh Ketua KPU Kabupaten Serang dan Ruslan selaku Ketua DPC Gerindra Kabupaten Serang. Penyerahan uang tersebut tanpa kwitansi. Uang dengan nominal 25 juta rupiah diberikan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 oleh saksi Muhajir kepada teradu Adnan Hamsin. Selain dua pemberian 10 juta rupiah dan 25 juta rupiah, pengadu juga menjelaskan bahwa teradu Adnan Hamsin telah
menerima transfer uang sebesar 2 juta rupiah dari pengadu. Pengadu memandang berbagai tindakan teradu merupakan pelanggaran kode etik karena dalam regulasi pemilu tidak dikenal uang pengamanan sebagaimana diminta oleh teradu Adnan Hamsin. 2. Bahwa terhadap tuduhan pengadu tentang pemberian uang teradu Adnan Hamsin menyangkal baik dalam persidangan maupun melalui jawaban tertulis. Terkait transfer uang dengan nominal 2 juta rupiah, teradu juga tidak mengakui. Teradu menolak barang bukti yang diajukan oleh saksi muhajir kepada majelis DKPP dalam persidangan. Teradu menyatakan tidak meminta, tidak mengetahui perihal transfer tersebut, dan tidak mengetahui maksud pengiriman uang tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti dan dalam pemeriksaan dokumen, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat, teradu Adnan Hamsin telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Saksi-saksi yang dihadirkan terutama muhajir menambah keyakinan DKPP bahwa teradu terbukti menerima uang 10 juta rupiah dan 25 juta rupiah serta transfer sebesar 2 juta rupiah. Dalam menjawab pengaduan tentang menerima uang, teradu Adnan Hamsin tidak langsung menjawab pada pokok aduan. Teradu malah menceritakan kinerja KPU yang telah sesuai perundang-undangan, terutama dalam hal pencalonan. Meski akhirnya menyatakan tidak meminta dan tidak menerima, teradu menunjukkan sikap yang tidak yakin. Hal ini bertentangan dengan kesaksian muhajir yang penuh dengan keyakinan dan dalam hal penerimaan 2 juta rupiah disertai bukti transfer. Teradu Adnan Hamsin terbukti melanggar pasal 9 huruf B tentang sumpah jabatan, pasal 5 huruf B tentang asas jujur, pasal 5 huruf I tentang proporsionalitas, pasal 9 huruf F tentang penyalahgunaan wewenang kode etik penyelenggara pemilu. Meskipun pengadu tidak mengadukan Ketua KPU Kabupaten Serang H. Lufti, namun berdasarkan keterangan, fakta dan dokumen yang diperoleh, DKPP memandang Ketua KPU Serang H. Lufti mengetahui langsung, memiliki andil yang dapat dikategorikan terlibat atau turut serta dalam peristiwa suap terhadap teradu dalam perkara Adnan Hamsin Akwo. DKPP berpendapat, Ketua KPU Serang H. Lufti secara etis tidak dapat dibiarkan dan terlepas dari tanggung jawab terjadinya proses suap tersebut. DKPP merupakan pengadilan etik, memiliki keharusan dan kewajiban moral dan etika untuk tidak membiarkan potensi yang dapat menghancurkan nilai-nilai dan prinsip secara khusus dalam penyelenggara pemilu yang berintegritas. Dengan demikian, selaku pihak terkait, Ketua KPU Serang H. Lufti telah melanggar pasal 9 huruf B tentang sumpah jabatan, pasal 5 huruf I, dan pasal 15 huruf B tentang asas profesionalitas kode etik penyelenggara pemilu. Menimbang terhadap dalil pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini. Kesimpulan, berdasarkan penilaian fakta-fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan pengadu dan seterusnya, penyelenggara pemilu menyimpulkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan pengadu, bahwa pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan pengaduan akwo. Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, bahwa dengan demikian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus menjatuhkan sanksi terhadap teradu. Memutuskan, 1. Menerima pengaduan pengadu untuk seluruhnya, menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada H. Lufti selaku Ketua merangkap anggota KPU Serang dan teradu Adnan Hamsin selaku anggota KPU Kabupaten Serang sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk melaksanakan putusan ini. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan. Sekian. Dengan demikian putusan ini telah resmi diucapkan. Lanjut, Halmahera Timur. Penetapan. Ketetapan nomor 127 garis miring DKPP garis datar PKI 3 Romawi 2014. Dewan Kehormatan